Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan depan kita sudah UTS. eh, Barangkali ada dosen yang sudah UTS ya, nggak masalah ya. Tapi minimal pertemuan UTS itu sudah 7 kali. 7 kali ini yang ke Belum delapan semua, kali baru UTS. Berarti belum semua Ustaz. iya, berarti hari ini adalah pertemuan terakhir, terus besoknya UTS. Tapi untuk saya tidak ada UTS ya, langsung saja Anda membuat apa namanya draft draft penelitian. Yang kemarin di pertemuan awal Anda sudah membuat draft maksimal 3 halaman ya, maksimal 3 halaman. Untuk hari ini ditambahkan. Syukur-syukur di bab 2-nya ditambahkan karena sekaligus juga ketika nanti apa namanya menulis bab 2 ya saya share itu sekaligus juga mahasiswa sudah punya tabungan untuk seminar nasional atau internasional ya. Karena syaratnya ujian untuk munakosah baik melalui jalur tesis maupun jalurnya karya ilmiah maka tetap ada ujian. Tapi kalau ujiannya jalurnya karya ilmiah itu hanya formalitas. Dalam artian menguji penguasaan materi ya. Tetapi kalau tesis ujiannya itu penguasaan sekaligus juga metodologi. Jadi kalau pakai artikel jurnal itu tidak berpengaruh karena memang hasil ujiannya tidak berpengaruh di artikel karena kan sudah terpublish ya, sudah terpublish. Sementara kalau pakai tulisan artikel, tulisan tesis yang manual seperti ini, ya, yang reguler, maka biasanya ada perbaikan ya, ada perbaikan. Nanti habis ujian diberi kesempatan 1 pekan, nanti ada perbaikan, perbaikannya di tanda tangani, nah begitu. Tapi kalau yang artikel jurnal tidak berpengaruh karena mahasiswanya sudah mempublish begitu. Jadi ini di bab 2 ya. Kita contoh-contoh ini kemarin sudah kita share ya. Kita share. Nah, kita mulai dari yang ini. Jadi bab 1 apapun penelitiannya ini sudah terlihat dan sudah saya share. Jadi nanti fokusnya menambah di bab 2 ya. Bab 1 isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, tetapi ini yang di bab 2. Jadi bab 2-nya harus ditambahkan. Silakan judulnya yang kemarin sudah dikirim, tapi sekarang ditambahkan mungkin ya 8 lembar atau 5 lembar boleh ya, minimal 5 lembar itu. 5 lembar. Jadi ketika bab 2-nya ini sudah banyak ya, maka ya, maka makalah di bab 2 ini sesungguhnya bisa menjadi bahan untuk seminar nasional maupun internasional. Saya tadi pagi sudah share ya. Saya stop dulu. Saya sudah share materi atau apa namanya eh yang ini.
Saya share kembali. Nah, yang ini. Terlihat ya. Yang ini. Pak, saya naruh tas ya. Oke, siap. Nah, ini yang tadi pagi. Ini syarat ujian ya mahasiswa di nanti di semester 4 itu ada mengikuti sertifikat seminar internasional 2 kali. Jadi kalau tidak bisa internasional ya seminarnya seminar nasional ya, seminar nasional 4 kali. Ya, seminar nasional 4 kali. Ini sudah ada, saya lihat sudah saya kirimkan ini di grup apa namanya kelas yang ini. Ya, jadi harus mulai nabung mulai saat ini. Jadi seminar internasional 2 kali. Ini baik sebagai presenter boleh bagus ataupun hanya sebagai peserta saja. Jadi kalau apa namanya nanti insya Allah kita mau menyelenggarakan juga seminar nasional dan internasional. Anda bisa sebagai presenter, ya. Kalau presenter berarti penyaji makalah. Kalau penyaji makalah itu seminar internasional mahasiswa dapat pendanaan sekitar 3 juta itu, ya. Yang kemarin saya tawarkan sampel saja, tidak siap Pak, makalahnya nggak ada, ya. Makalahnya sesungguhnya bisa diambil dari bab 2 ya, bab 2. Saya kirimkan ke grup Tegal, kemudian yang ke grup Purwokerto tidak siap, begitu ya. Akhirnya saya tawarkan di semester 3. Semester 3 ini mungkin 4 hari lah. 4 hari mereka berjibaku tem menyusun makalah gitu ya, makalah. Jadi ini ancang-ancang, jadi mulai nabung. Nabung membuat artikel. Artikelnya diturunkan dari mana? Dari bab 2 sebenarnya ya, dari bab 2. Ini seminar nasional 2 kali, internasional atau 2 kali atau 4 kali untuk seminar nasional. Saya selalu mengirimkan apa namanya eh, istilahnya acara seminar nasional internasional itu sebenarnya dalam rangka memacu kelas ini bisa untuk berpartisipasi. Hanya menjadi peserta saja boleh, nanti dapat sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat. Itu kan gampang ya, gampang. Itu. Jadi 4 kali atau 2 kali seminar internasional, baik sebagai penyaji maupun hanya sebagai partisipan. Jadi Pak, mulai saat ini kalau yang TOEFL ini ya gimana, yang Pak? penting sudah pernah ikut TOEFL di Kamu kampus sih di taruhnya UMP di mana? ya. Ya Tidak udah. ada ketentuan syarat minimal berapa. Harusnya sih S2 itu 450 ya. Tapi tidak ada ketentuannya. Yang penting Anda ikut TOEFL berapapun skornya. Berapapun skornya silakan. Tapi nanti ini yang nomor F, butir F itu nanti di semester 3 saja ya. Tetapi yang butir E ini sudah mulai ya saat ini. Nah, begitu ya, saat ini. Baik, kita meneruskan pembahasan kita adalah saya sudah kirimkan di topik yang ketujuh ya, topik ketujuh, topik ketujuh yang Ya, ini. warnain lagi semuanya. Nah, yang ini. Karena di sini ada mahasiswa fast track, sebaiknya malah yang mahasiswa fast track itu yang di semester 7 harusnya apa namanya ngejar artikel jurnal. Ngejar artikel jurnal sehingga bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi silakan mengirimkan artikel jurnal
saya sudah hari ini lagi menunggu ya, menunggu jurnal. Misalnya yang ini sedang loading. Tapi ini Sintanya ketinggian ya. Sintanya saya Sinta 2. Boleh Anda mengirim ke Sinta 3. Nah, yang ini. Ini sudah terlihat ya. Ini Sinta 2 ya, Sinta 2. Kalau ini goal ya, tulisan saya goal misalnya ya. Tulisan Anda masuk di Sinta 2 ya, Anda tidak perlu meng- melakukan atau di semester 4 tidak perlu membuat tesis karena ini sudah namanya tersubmit atau terpublish di Sinta 2 ya. Saya sarankan mahasiswa yang mengikuti fast track nanti mengirimkan ini bisa diambil dari apa namanya yang semester 7 itu kan Anda magang ya. Nah, ini judulnya evaluasi magang persekolahan. Nah, ini artikel yang sudah apa namanya sudah Anda laksanakan ini artikelnya ya. Tapi ini sedang direview ya posisinya ya, sedang direview. Ini saya menulis dengan beberapa dosen. Nah, saya kirimkan ke sini. Jadi ini Sinta 2 artinya nanti jika mahasiswa kok bisa terpublish di Sinta 2 maka tidak perlu di S1-nya maupun S2-nya menulis skripsi atau tesis ya. Tesis. Ini posisi sedang writing ini apa namanya? Writing assignment ya. Ini mulai dari bulan 5 ini, bulan Mei ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei sampai bulan 11 ini belum ada jawaban. Ini agak lama ya. Agak lama. Baik. Mungkin Anda Sinta 3 saja di sininya ya. Sinta. Jadi itu. Jadi artikelnya dimulai dari mana artikel mata kuliah saja. Kan ada mata kuliah AIK. Nah itu bisa. Kemudian artikel di judul tesis. Nah, yang hari ini kita akan bahas yang artikel pada judul tesisnya. Nah, itu memperdalam ya, memperdalam artikel di apa namanya judul tesis yang sudah Anda pilih. Nah, silakan dielaborasi sehingga kemudian nanti Anda minimal sudah punya tabungan untuk tesisnya. Tabungan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk apa namanya artikel jurnal ya, artikel jurnal. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Saya Pak. Bisa main kita. Saya Pak. Gih, Ustaz. Gih. Kalau untuk syarat apa namanya munakosa itu kan harus minimal mengikuti apa namanya jurnal internasional itu 2 kali. Seminar. Iya seminar ya, maaf ya. Seminar nasib internasional minimal 2 kali baik sebagai presenter maupun sebagai peserta. Nah, itu berarti bukan berarti boleh sebagai presenter atau peserta ya, atau boleh iya. Iya. Nggih. Berarti 2 kali minimal syaratnya. Terus 2 kali kalau internasional. Nggih. Terus kalau ini Ustadz, apa namanya? Kalau misalnya jurnal kita sudah masuk tadi kemukakan sudah tidak mengikuti tesis lagi. Nah, kalau kita sebagai presenter kemudian kita kan punya berarti kan ada makalah terus ada jurnal kita masukkan ke itu bisa nggak itu kalau misalnya diterima di situ masuk? Syaratnya presenter itu yang diselenggarakan di luar UMP.
Ya Oh, boleh nggih. saja. Iya, boleh. Nggih. Iya, boleh. Iya. Tapi Nggih. proceeding itu di apa namanya makalahnya itu dimasukkan dalam proceeding ya, dalam proceeding. Nggih. Ya, ya boleh silakan. Berarti makalah itu apa namanya harus masuk ke Sinta dulu apa tidak itu Ustaz? Berarti nggak harus nggih? Nggak harus ya, nggak harus proceeding. Oh, nggih, nggih. Ya proceeding. Nggih, cukup itu Ustaz. Terima Ya, kasih atas ya jawabannya. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Jadi walaupun itu masih lama, tapi makalah-makalahnya itu bisa diproyeksikan ya, bisa diproyeksikan. Baik, kita langsung ke sini yang di bab 2 kajian pustaka ya, kajian pustaka. Nah, nanti dibaca minimal 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir ya. 60% sumber pustaka primer. Nah, isinya pokoknya kalau ini iya, kemarin sudah kita bahas pakai Google Scholar bisa ya, ya tanpa Anda pergi ke perpus ini sudah bisa dilakukan hari ini. Kemudian berisi apa ini? Kajian teori, menguraikan teori yang terkait dengan variabel penelitian. Jadi kalau judulnya apa namanya pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, kecerdasan, berarti nanti kita mencari teori-teori tersebut ya, terhadap kesuksesan misalnya ya. Itu berarti 3 variabel itu yang kita cari dalam teorinya. Apa memang ada apa tidak ya. Kemudian kajian penelitian yang relevan. Jadi kalau yang ini nanti dicari teorinya. Kalau tadi kaitannya dengan lingkungan, berarti apa yang dimaksud lingkungan ya. Nanti dicarikan dasar teorinya itu ada di buku apa. Ya. Kemudian yang terkait selanjutnya yang B yang harus kita cari adalah penelitian yang relevan. Ya. Penelitian relevan ini sebagai pendukung kajian teori yang dikemukakan para ahli atau peneliti sebelumnya. Sehingga kita tahu bahwa penelitian yang sedang kita lakukan ternyata sudah pernah diteliti, ya nggak masalah ya. Tapi misalnya perbedaannya nanti disampaikan perbedaannya di mana, nah begitu ya. Perbedaannya penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ada di mana. Kalau sama persis boleh, tapi mungkin melanjutkan itu ya boleh. Ya. Mungkin sifatnya mengsintesis boleh ya, melengkapi boleh ya. Kemudian nanti di bagian C nanti ada kerangka pikir ya, kerangka pikir atau alur pikirnya ketika kita meneliti. Kalau kuantitatif kan alur pikirnya kuantitatif ya. A berpengaruh pada B ya. Tapi kalau penelitiannya kualitatif seperti apa alur pikirnya ya. Boleh dengan kalimat ya, boleh dengan gambar, boleh dengan apa namanya rumusan ya, tidak dengan gambar ya. Seringkali kalau alur penelitian kuantitatif itu lebih mudah ya. Kemudian nanti yang selanjutnya dicantumkan di bagian bab 2 itu ada pertanyaan penelitian dan hipotesis ya. Hipotesis biasanya eh, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis. Kemarin kita sudah mencontohkan hipotesis HA dan H0 ya. Tapi kalau penelitiannya kualitatif maka tidak perlu ada hipotesisnya. Jadi yang bagian ini ya, kalau ini dikerjakan bab 2 ini, ya, bab 2 sesungguhnya kita sudah apa namanya 3 in 1 melakukan 3 hal. 3 hal yang pertama ya, kalau target mata kuliah kita kan namanya tersusun proposal tesis.
ya. Proposal tesis nanti di pertemuan ke-11 nanti sudah diupload, tapi nanti diuploadnya di on class ya, di on class proposalnya seperti apa ya. Tapi dengan lebih banyak pada bab 2-nya. Ya, tadi satu, jika kita melakukan pendalaman pada bab 2, maka proposal tesisnya selesai kita buat. Kemudian ketika bab 2 dilakukan, maka persyaratan ujian monakosah ya, baik menggunakan jalurnya jurnal maupun jalurnya penulisan tesis, maka bisa Anda pipil dari sekarang persyaratannya. Karena persyaratannya mengikuti seminar internasional, ya, hanya mengikuti saja. Kalau mengikuti kan sebagai partisipannya atau sebagai presenter, ya, presenter. Jadi kalau kita di FAI itu rutin ada seminar nasional, juga ada seminar internasional. Nah, tapi kalau mau direkognisi, maka seminar nasional dan tulisan jurnalnya harus diterbitkan di luar UMP. Nah, begitu ya, di luar UMP. Kemudian yang ketiga, apa fungsi yang kajian pustaka ini bisa untuk dipecah ya, dipecah dalam artian kalau kita sudah bab 3-nya banyak, itu kita satu saat ada kita S2 kan ada kompetisi ya, ada kompetisi seminar atau kolokium ke luar negeri, maka kita sudah siap makalahnya. Ini yang kemarin hanya tes saja ya, tes apakah memang mahasiswa semester 1 siap makalah apa tidak ya. Kemarin saya sampel ke Ustadz Nanang, kemudian yang ke Tegal, ya siap. Memang karena ya waktunya mepet ya untuk penyusunan namanya makalah yang bagus paling tidak ya 1 bulan lah begitu ya. Tapi kalau Anda kan sudah punya makalah yang sekarang sedang dipresentasikan ya. Sedang dipresentasikan. Saya stop lagi, kita lihat makalah atau saya tadi pagi juga sudah kirim untuk saya cek. Nah, ini yang seminar ini ya. Saya izin share kembali. Nah, yang ini. Ini kalau yang ini lebih spesifik ini. Mata kuliahnya Bu Zakiyah. Makalahnya Bu Zakiyah. Call for paper. Nah, yang ini call for paper ini. Ya. The Fourth International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies. Ya, ICIM ini seminar internasional. Nah, ini pembicaranya juga bagus. Ini nanti kita danai nih siapa yang mau ke sana ya. Ini Sintanya, Sintanya 3. Ini berarti luar biasa sekali ya. Iya, ini Sinta 3 berarti kalau diterima di sini ya sudah tesis itu. Ini makalahnya khusus ini, makalah khusus untuk makalahnya Bu Zakia sama makalahnya Pak Ibnu ini sudah masuk. Tema-temanya sudah ada nih. Ya, makalahnya Islamic Education and Communication for Sustainable Development. Ya. Jadi menulis bahasa Indonesia saja. Ini kalau menulis pakai bahasa Inggris sudah bisa ya, maksudnya ya. Artificial Intelligence sudah bisa. Ini menyusun makalah sehari selesai ini pakai AI ya. Kalau yang ahli ya tadi. Iya, nanti saya praktekkan boleh pakai AI. Tapi ini coba Ustadz Nanang gitu ahlinya, Ustadz Nanang. Enggak. Digital era. Ini boleh nih penelitian di sini nih. Artificial Intelligence on Islamic Education. Saya yang nggak bisa IT bingung. Ya, ini judul-judulnya ya. Jadi kalau makalahnya Bu Zakia sedikit dipoles, sudah langsung sudah
dibawa ke sana. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya sambil apa namanya ngecek. Ya. Cek. Kita langsung materi di on class ya materinya ya. Ya, materinya di on class. Nah, yang ini. Ada satu penelitian namanya penelitian evaluasi. Ya, penelitian evaluasi. Jadi Ibu Lepak sama Mas ada di grup itu ya, Bu, ya. Jadi mengevaluasi sekaligus untuk penelitian, ya, sekaligus untuk penelitian. Materinya sudah saya kirim, saya kirim. Ya. Saya lompat, dia lompat langsung. Nanti bisa dibaca. Nah, yang ini. Jadi karena kita berada di lembaga pendidikan, maka kita bisa melakukan evaluasi, kemudian menggabungkan dengan penelitian. Namanya penelitian evaluasi. Misalnya di Pondok PPAD itu ada namanya program apa di sana. Misalnya program apa ini Ustaz? PPAD punya program. Program kemandirian siswa melalui apa nih? Latihan dasar apa misalnya ya, latihan dasar misalnya. Jadi programnya nanti kita mengevaluasi ya apakah program yang sudah dijalankan betul-betul menjadikan siswa menjadi mandiri. Nah, misalnya begitu. Berarti kita mengevaluasi ya untuk mendapatkan data kemandirian pakai apa? Ya, apa biasanya? Ya, biasanya pakai performance tes praktek ya. Atau kita mau melihat namanya tes atau program kepanduan HW ya. Program HW di PPAD untuk melatih misalnya ketangkasan dan kebersamaan misalnya begitu ya. Ketangkasan dan eh, tolong menolong atau tim ya, teamwork, sosial teamwork misalnya begitu. Berarti nanti kita sekaligus mengevaluasi, sekaligus meneliti. Ya, itu menggabungkan dua namanya penelitian evaluasi. Ya, seperti kita sekolah kita diakreditasi lah ya, akreditasi. Nah, begitu. Akreditasi maka biasanya ada namanya data. Nah, data itulah data yang sudah diberikan itu nanti kan ada penyimpulannya. Sekolah ini baik, sekolah ini kurang, sekolah ini unggul. Nah, unggul, baik, kurang itu sudah masuk bagian evaluasi. Kemudian mendapatkan datanya merupakan proses riset. Nah, gitu. Jadi ini digabung ya. Namanya penelitian evaluasi ya adalah penelitian untuk mengukur. Nah, nih, mengukur di sini. Ya. Sejauh mana? Nah, gitu ya. Dengan demikian penelitian evaluasi untuk mengukur, menilai ya, menilai sejauh mana ya, ini pengukuran kegiatannya ya sesuai dengan yang diharapkan. Berarti di sini nanti dalam penelitian evaluasi harus ada pembandingnya. Nah, harus ada pembandingnya. Pembandingnya namanya kriteria. Ya, kriteria. Jadi kalau UMP kita ada namanya universitasnya unggul. Maka harus ada kriterianya dulu. Apa kriteria unggul? Nah, dibuat dulu kriterianya. Nah, gitu. Kriterianya membuat kriteria namanya evaluasi.
ya, evaluasi. Jadi ini kriterianya biasanya sudah disepakati, ya, sudah disepakati. Ya. Misalnya apa? 20% maksudnya ada internasional berasal dari luar negeri misalnya ya. Ternyata mahasiswa kita lebih, oh berarti sudah unggul. Nah, gitu. Yang kedua jumlah mahasiswanya lebih dari 2.500. Nah, begitu. Mahasiswa kita jumlahnya 5.000 berapa? 100. Oh berarti memang tidak ada. Bagaimana menyusun kriteria? Ya, kriteria itu bisa diambil dari namanya ada kalau di setiap sekolah kan ada visi misi ya. Nah, visi misi bisa diambilkan dari itu. Kemudian untuk mendapatkan data ya, mendapatkan data itu namanya mengevaluasi apa namanya? Meriset ya. Jadi penelitian evaluasi adalah penelitian yang terkait dengan ya ini mengukur ya, mendeskripsikan, menafsirkan ya terhadap satu program. Terhadap satu program. Kemudian karena begitu banyak apa namanya aspek-aspek atau hal yang terkait dengan evaluasi, maka ada namanya model ya, model evaluasi. Termasuk juga nanti model penelitian evaluasinya mau pakai apa. Nah, gitu. Kita kenalkan di sini namanya model CHIP ya, model CHIP. Model CHIP. Berarti nanti yang dievaluasi adalah CHIP. CHIP singkatan dari apa? Yang ini. Kontak, input, proses, produk. Kontak, input, proses, produk. Jadi biasanya kita mau mengevaluasi itu kalau yang belajar ya namanya evaluasi hasil belajar, biasanya yang dievaluasi hanya yang produknya saja. Siswanya saja ini ya, siswanya. Ya, maka karena ini penelitian itu apa namanya memiliki bobot, maka jangan hanya bagian terakhir, tapi ini satu kesatuan. Itu namanya model ya. Model adalah satu bentuk yang lebih kompleks ya, satu bentuk yang lebih kompleks. Maka kita sarankan, oh kalau begitu kita namanya menggunakan model kontak, input, proses, dan produk. Ini di sini sudah ada, jabarkan. Misalnya penelitian evaluasi. Ya, jadi CHIP ini satu model tersendiri. Satu model ya satu kesatuan. Ya, satu kesatuan namanya CHIP. Ya, satu CHIP. Yang pertama adalah kontak. Ya, kontak. Apa itu kontak? Kontak itu menjelaskan ya. Kita langsung di sini. Kegiatan pengumpulan, nah ini kegiatan pengumpulan itu riset ya. Informasi untuk menentukan tujuan. Mendefinisikan lingkungan yang relevan. Ya. Mengapa misalnya Pondok Zam-Zam ya, harus membuat apa namanya masjid tersendiri. Ya, apa itu tujuannya? Itu nanti dievaluasi. Nah, dievaluasi. Oh, karena untuk meningkatkan religiositas, efektivitas, maka diperlukan namanya masjid ada dalam satu komplek tidak terpisah. Nah, itu sudah penelitian kontak ya, kontak. Jadi kontak ini rumusan kontak adalah ini delineation and specification of project environment. Nah, gitu. Nanti ditanya siapa yang tahu kontaknya. Oh, mungkin BPH-nya, mungkin direkturnya ya. Apa jadinya kalau misalnya masjidnya harus keluar ruang ya, keluar komplek atau lagi nyabrang misalnya ya. Nah, itu menjadi tidak efektif. Jadi kita mencari data tentang konteks ya lingkungan ini maka sudah termasuk penelitian
Evaluasi. Oh, ternyata dilihat dari konteks sudah bagus. Karena apa? Sekolahnya, masjidnya ada di dalam kampus, masjidnya ada di dalam satu lingkungan. Nah, misalnya tadi, maka tujuannya efektivitas tercapai, misalnya begitu. Kemudian bagian kedua namanya evaluasi masukan input. Ini ya, input. Input. Apa maksud dari penelitian untuk inputnya? Ya, ini input menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Maka biasanya input itu ada beberapa anasir ya, anasir. Input mungkin SDM-nya ya, SDM-nya. Jadi kalau misalnya kita ke pondok misalnya ya, pondok Zam-Zam misalnya. Ini banyak santri yang daftar ditolak. Ada bocorannya Ustadz Nana, kenapa ada santri yang mau bersemangat sekali siswanya masuk, apa namanya, kepengen masuk, orang tuanya kepengen masuk, ditolak oleh Zam-Zam. Ada beberapa alasan, Ustadz. Alasannya apa? Ya, Misalnya. diantaranya karena tidak lulus tes biasanya. Tapi kalau lulus tes biasanya insya Allah sudah pasti Ya ini berarti 90% diterima. Ya. berarti tadi sudah punya standar inputnya. Iya, jadi ada standarnya. Kalau misalnya apa namanya lulus tes, insya Allah ya bisa masuk. Gitu Ya, ada betul. standarisasinya. Ini berarti sudah ada standar inputnya. Jadi kalau kurang dari standarnya, sebut saja misalnya rata-ratanya 8 misalnya ya. Ternyata kok baru 6 ya, maka ditolak. Nah, ini namanya input ya, input evaluation. Nah, gitu, input evaluation. Ya, ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedang kuliah. Ya, sedang kuliah. Ya, S2. Zoom meeting ya. Iya, yang Zoom. Iya, monggo. Ini jenengan sambil baca ya, mahasiswa ya. Input apalagi kalau tadi ya A. Terus monggo. Iya, monggo. Ya, online apa hybrid apa project apa apa. Iya. Cuma aku kuliah Jogja juga kalau dalam. Aku kuliah Jogja. Ngomong kamu kuliah boras. Iya dong, tahu tarik di gelem, mau coba tarik kuliah kan orang, putus. Ya, berarti kan antara guru dan siswa itu apa namanya tercapai bersama-sama istilahnya kan pelajaran kan siswanya juga gurunya guru fasilitasi tentunya apa begitu ya mungkin bisa project bisa itu desainnya desain project iya iya masuk iya iya saya kira begitu desain ya. Mendesain oh itu masuk bagian bagian di anu ini ya metodologinya ya pembelajarannya nah, masuknya ke wilayah penelitian metodologi Bisa di sih Ini budaya.
Oh, oh, ya desainnya ya, iya iya iya, ya dibagi tiga saja, pendahuluan, pelaksanaan, kemudian akhir atau evaluasi. Pendahuluannya seperti apa? Biasanya merancang apa namanya teaching plan lah, katakanlah itu teaching plan. Kemudian dalam pelaksanaan berarti kan di KBM intinya itu seperti apa ya, tugas siswa bagaimana, tugas gurunya seperti apa, materinya seperti apa, alatnya seperti apa. Kemudian di akhir, iya 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 betul, desain desain ya. Kalau akhir misalnya, akhir kan sudah dites. Nah, misalnya ngetesnya seperti apa sehingga tujuannya tercapai itu. Iya, oke, iya, 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 monggo, sukses, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini. Iya, kita lanjutkan. Tadi SDM ya, SDM itu bisa siswa, bisa guru, bisa faktor pendukung. Misalnya kalau di sekolah itu ada tenaga edukatif ya, nah, seperti apa begitu. Kalau di beberapa sekolah, karena tujuannya menghasilkan siswa yang memiliki eh, namanya religiositas, ya, akhlak yang baik, ya, akhlak akhlak yang luhur, ya, ada namanya Akhlakul karimah. ya akhlakul karimah, ada namanya kedalaman spiritual, akhlaknya mulia, kemudian berpikir tingkat tinggi. Itu disepakati ya. Semua SDM-nya dipanggil Ustadz dan Ustadzah. Kemudian banyak yang protes. Loh, masa saya tukang sapu dipanggil Ustadz, malah tukang sapunya nggak siap. Iya, Dimuliakan gitu. iya beban berat katanya begitu. Saya nggak mau lah dipanggil Ustadz gitu ya. Iya, itu. Iya, ini karena apa? Karena memang konsekuensi tadi Ustadz kan kalau di Al-Azhar kalau Ustadz itu apa namanya guru besar ya. Pernah ada Syekh Al-Azhar itu datang ke Indonesia, kemudian ditunjukkan ke TPA ya. Di TPA ini semuanya guru besar. Kemudian Syekh Al-Azharnya kaget ya. Wah, hanya TPA kok semuanya guru besar. Ya karena kita memanggilnya guru TPA dengan Ustadz. Dengan Ustadz. Ya kalau Ustadz di Al-Azhar kan guru besar ya. Guru besar itu. Eh, Jadi ternyata tujuan kalimat atau penyebutan tadi ingin mengantarkan siswanya sudah bagus, tapi karyawannya tidak bisa dicontoh itu, ya tidak dicontoh. Makan sambil apa namanya berjalan, karyawannya misalnya makan dengan tangan kiri begitu ya. Ah, itu tidak mendukung itu. Masih ada merokok. Ada yang merokok, lah itu bagaimana kita mau menghasilkan tadi kedalaman spiritual, akhlak mulia begitu ya. Sementara lingkungannya tidak mendukung. Jadi ini SDM-nya. Kadang nggak ikut sholat jamaah bersama. Iya begitu ya bagus. Ini kita UMP misalnya juga apa namanya dulu di samping masjid itu ada sekretariat mahasiswa ya. Kita dosen-dosennya udah semangat, sudah komat pada ke masjid. Di samping masjid persis itu sekretariat, masih banyak yang gitaran, komat itu gitaran. Wah ini gimana ini? Gitu. Ini kan berarti ya tidak mendukung. Akhirnya dipindah. Nah, gitu. Hambatan. Ya, Kokam di UMP itu sebenarnya juga mau mengawasi ya. Jadi kalau waktunya sholat kan semuanya harus ke masjid begitu ya. Iya. Ya, maka fungsi Kokam adalah pasukan penegak syariat gitu ya. Tapi nggak jalan. Mengamankan segalanya. Ya, mengamankan segalanya. Itu dalam rangka ini tadi ya, masukannya bagus ya. Bahkan kemudian beberapa sekolah juga karyawannya ada tuntutan. Kalau tadi santrinya bisa hafal Al-Quran, apa namanya setiap 1 tahun itu 1 juz ya.
Nah, ternyata hanya di gurunya saja, ya, karyawannya tidak. Maka kemudian dituntut karyawannya juga minimal 30 apa namanya. Hmm. Ya, jadi hitungannya itu dievaluasi per semester. Jadi kalau tidak ada kenaikan hafalan Al-Qur'annya, maka dikeluarkan. Nah, itu sampai begitu. Ini Mm-mm. dalam rangka juga menghasilkan input yang bagus. Inputnya Harus ada, namanya saling mendukung ya, saling mendukung. ya, Ya, harus jadi ada buku PHIWM ya, Tat. Sama nah itu UMPD, Tat. Oke. ada ya, iya. Sekarang malah sudah mulai ditetapkan semua dosen karyawan ya harus Oke. hafal juz amma. Itu masih kalah PHIWM. dengan ya TK. 30. Oke. Ya, juz 30 masih kalah dengan TK-nya apa namanya Ali Irsyad barangkali ya. Mm-mm. Jadi nanti yang ini dibuat kriteria ya. Oh, ternyata kriterianya sudah ada ya. Kemudian nanti untuk mendapatkan data, nah data itu sudah riset. Nah, sudah riset. Oh, ternyata inputnya bagus-bagus, dosennya bagus, karyawannya bagus, gitu ya, karyawannya bagus. Nanti yang komponen evaluasi input ini bisa disesuaikan dengan apa namanya keperluan. Jadi saya ingin meneliti tentang chip, model chip, banyak SDM-nya saja boleh. Tapi biasanya SDM dan sarana prasarana. Yang ini ya. Yang ini biasanya di jadi satu kesatuan begitu. Tapi kalau mau ditambahkan juga boleh. Ini namanya prosedur atau aturan. Jadi aturan itu bisa masuk dalam input. Jadi kalau siswa nakal sudah ada peraturan belum? Nah, misalnya begitu. Siswanya aktif sudah ada prosedur atau aturan belum? Kemudian yang ketiga, chip yang selanjutnya adalah proses. Ya, proses. Tadi untuk menghasilkan santri yang bagus, maka diperlukan namanya proses. Ya, namanya proses. Bagaimana proses kualitasnya bisa dirumuskan? Misalnya di sini ada do, detect, and predict in procedural design or implementation during implementation state. Nah, begitu. Jadi tadi tamat SDX 5 juz, ya 5 juz. Maka 5 juz tidak serta-merta, mesti harus ada prosesnya. Nah, bagaimana untuk menghasilkan anak-anak yang hafal 5 juz? Nah, maka diperlukan namanya standar proses. Prosesnya setiap hari santri harus murojaah misalnya begitu. Santri harus setoran, itu namanya ada manualnya ya. Manual. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, kemudian menggunakan apa? Itu sudah penelitian. Jadi digabungkan. Oh, ternyata ya pondok tersebut, sekolah tersebut prosesnya sudah bagus, sudah ada namanya terstandardize, kemudian masing-masing pihak menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam manual booknya itu ya. Kemudian yang terakhir evaluasi hasil ya, evaluasi hasil. Ini biasanya evaluasi itu tujuan program untuk apa ya? To make decision regarding ya continuation, termination, modification program. Jadi, oh ternyata menghasilkan siswa yang berkarakter baik, ya apa ciri-ciri karakter baik? Nah misalnya ya, itu sudah dibuatkan namanya standar indikator. Indikatornya evaluasi, mendapatkan data namanya riset. Nah, riset. Jadi ini hal yang Bapak Ibu yang melakukan evaluasi sudah hal yang biasa dalam kegiatan belajar mengajar. Nanti ditambahkan satu stage lagi namanya stage-nya riset ya. Riset disebut riset karena tadi ada rumusan masalahnya, ada metodenya, kemudian ada
pengambilan kesimpulan ya. Kesimpulan. Model yang kedua ini jarang dipakai ya. Jadi yang paling banyak dipakai adalah model chip. Ya, tapi kita kenalkan namanya model diskrepansi model atau model Profus ya, model Profus. Jadi model ini lebih sederhana ya. Karena ada kata-kata diskrepansi itu kesenjangan ya, kesenjangan. Kesenjangan misalnya ya. Nah, ini model ini menekankan pada terumuskannya standar, ada performance ya. Kemudian terukur ya, misalnya kita contoh saja SDUMP misalnya ya. Kelas 3 di dokumen mutunya sudah harus hafal 1 juz surat Al-Baqarah misalnya ya. Al-Baqarah atau juz depan, juz muka ya. Juz awal. Ternyata di kelas 3 harusnya ya, ini standarnya harus hafal 1 juz, tapi ternyata yang hafal hanya 3 ya, 3 orang. Ya, 3 orang. Berarti ya kalau melihat ini kesenjangannya sangat jauh. Kesenjangannya sangat jauh. Jadi antara harapan dengan kenyataan sangat jomplang. Begitu mungkin bahasanya ya. Mungkin kalau dalam bahasa sosial antara kesenjangan miskin dengan kaya itu terlalu jauh. Maka Tidak sesuai ekspektasi. ya tidak sesuai ekspektasi. Kalau dalam sosial kok antara yang kaya dan miskin mangannya kesenjangannya terlalu luas, maka biasanya di situ timbul namanya konflik sosial, problem sosial, mungkin pencurian, mungkin kemiskinan. Ya. Harusnya yang kaya menolong yang miskin dan seterusnya. Ini sama, ya. Ekspektasinya, harapannya, tinjauan mutu, manual mutunya, ya kita sudah menetapkan bahwa kelas 3 1 juz, tapi ternyata ini baru dicapai 3. Maka ini lebih sederhana ya, karena hanya menetapkan standar, ya standar, kemudian mencari kenyataan. Mencari data kenyataan itu sudah riset. Maka hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kita bisa menggunakan deskripsi, boleh, bisa menggunakan namanya presentasi, bisa menggunakan namanya mixed method. Ya, namanya kuantitatif dan kualitatif. Oh, ternyata 1% ya tercapainya. Mengapa baru 1%? Nah, itu namanya kualitatif. Oh, ternyata inputnya tidak bagus. Kelas 1, kelas 2 banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ternyata mau meningkatkan tadi tingkat hafalan membutuhkan namanya persyaratan ya, atau kemampuan prasyarat ya. Lawang belum bisa membaca Al-Quran dituntut hafal ya, maka hafalnya ya tidak pas. Begitu. Ini lebih sederhana ya, karena hanya standar kemudian mengukur capaian. Nah, gitu. Tapi kalau yang ini diperinci lagi ya, yang ini yang chip tadi, maka kita tahu nanti bagian apa sih ya yang kurang ya. Jadi kalau bagian apa yang kurang, kita sudah melaksanakan program. Oh, ini nanti diketahui karena kita mengukur setiap bagian. Yang paling jelek adalah pada unsur konteksnya misalnya tidak punya apa namanya dokumen, atau boleh jadi yang paling jelek itu inputnya. Di sini konteksnya sudah bagus, prosesnya bagus ya, ternyata inputnya yang kurang bagus. Nah, begitu. Jadi nanti dari dokumen-dokumen kita mengukur ini nanti bisa diketahui yang paling jelek. Hasil audit atau akreditasi Universitas
Muhammadiyah Purwokerto unggul itu kemarin diketahui itu kan sampai 150 ya item-itemnya. Yang masih paling diketahui dari item itu yang paling jelek mana? Yang paling jelek ternyata masih ya risetnya itu belum menginternasional ya. Ya walaupun sudah ada tetapi belum masif ya. Setiap Rusak. prodi Lantainya rusak banyak. kok. Ya, jadi maka setiap prodi itu harus ada mahasiswa, dosen yang keluar negeri. Harapannya begitu. Nah, gitu. Sekarang yang model ketiga ya. Model ketiga. Kita buka. Model saya lanjutkan Kirkpatrick ya. Kirkpatrick ini hampir sama dengan yang chip tadi ya. Kirkpatrick ini sesuai dengan penamaannya. Ini nanti ada reaction-nya, jadi fokusnya kepada reaksinya, kemudian ada learning-nya, kemudian ada behavior-nya, kemudian ada result-nya. Ya, Kirkpatrick. Jadi ada the four level of Kirkpatrick evaluation model. Jadi kalau ini sudah menjadi paket ya, paketnya. Jadi kalau kita mau meneliti tentang penelitian evaluasi, jadi misalnya program bilingual ini di Mahadiyah ya. Mahadiyah itu mana? MI Muhammadiyah Aji Barang. Saya besok hari Rabu mau membawa mahasiswa dari Maroko dan Sudan ke MI Muhammadiyah Aji Barang. Ini tempatnya. Mampir ke rumahnya Pak Tarwo nggih. Udah, nggih, leres. Ratwo. Bisa Tratpo ya. Iya. Nggih, Ratwo. Nanti setelah itu setengah jam lah nanti ke SMK Muhammadiyah 2 ya. Saya bawa ke sana tanggal 15. Nah, Nggak ke Bumi Ayu aja, Ted. ya boleh nanti hari apa? Disiapkan boleh nanti. Siapkan Oke, saja, Bu. siap, Siapkan, Ted. Bu. Oke, siap. Ya, nanti diajukan saja nanti kegiatannya apa ya. Mau Nggih. bahasa Arab, bahasa Inggris itu biasanya kita pakai untuk penguatan lah, penguatan publikasi, penguatan dukungan bagi warga sekolah ya. Nah, tadi kita sampaikan misalnya program bilingual di MI Muhammadiyah. Jadi ada program. Apakah programnya sudah baik? Ya, programnya bagus. Nah, itu kita meneliti. Nah, gitu, meneliti. Meneliti pakai model ini saja, Kirkpatrick. Ini belum ada penelitiannya ya. Nanti fokusnya hanya 3 saja. A, reaction. Ya. B, learning. Behavior. Kemudian D, result. Ya. Nah, yang reaction. Nanti misalnya ya, jadi program penguatan atau bilingual menggunakan misalnya besok saya bawa mahasiswa asing reaction. Kira-kira para siswanya itu dengan kita menghadirkan mahasiswa internasional ini reaksinya seperti apa? Reaksinya Respon. bahagia, senang, partisipasinya aktif, partisipasinya. Penasaran. Ya, ini tidak artinya mati ya, tapi kelasnya hidup. Wah, itu berarti sudah sukses ya. Jadi kalau fungsi bahasa kan ada komunikasi, ada namanya latihan lah, nanti itu mengalir ya, mengalir. Dan itu merata misalnya ya, merata. Tapi karena ini program misalnya 1 tahun katakanlah ya, maka dalam durasi program 1 tahun itu dilihat reaksinya.
Gitu. Jadi misalnya dari kehadiran, dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari, misalnya sangat bagus. Jadi kalau yang fenomenal sekarang pengajian Ahad pagi di Masjid Takwa misalnya ya, Masjid Takwa di Aji Barang itu sampai ribuan, sampai membawa snack itu bertahan setiap misalnya Ahad, itu berarti bagus. Nah, itu reaksinya ya. Nggih. Nggih. Dilihat dari reaksi. Istiqlal, Tat. Yuk, Istiqlal. Istiqlal boleh ya. Nggih. Siapa ustadznya Bu yang dari Purwokerto? Sering itu Pak Ibnu, Kahar. Pak Kahar, nggih. Pak Darojat yang belum tuh, Ustadz Darojat belum. Itu bisa Bu itu ya. Program Nggih. kajian Ahad pagi PCM Bumiayu. Nggih. Evaluasi program Ahad pagi bisa ya, bisa. Ya, programnya Ahad pagi. Itu dilihat dari reaksinya. Wah, reaksinya semangat-semangat. Semangat, nggih. Hujan besar malah pada datang. Yang tadinya jalan kaki sekarang pakai mobil. Wah, itu kan berarti reaksinya bagus. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang B, ya, B learning. Jadi kalau dalam Kirkpatrick ini harus ada namanya learning, pembelajaran. Ada namanya aktivitas. Ya, aktivitasnya bagus, aktivitasnya di kelas partisipatif ya. Ya. Kemudian behavior. Behavior itu pada perilaku. Ya, ada perubahan. Oh, ternyata setelah pengajian para santrinya tambah semangat. Begitu ya. Bekerjanya juga semangat kali begitu. Berarti sudah bagus ya. Kemudian result itu hasil. Jadi kalau yang ini biasanya di kelas, kalau result itu di luar. Jadi biasanya bedakannya ini bisa diukur di dalam kelas, ini di luar kelas. Jadi kalau ada sampah di luar, rebutan untuk mengambil. Oh, berarti program tadi eh, bilingual tadi. Jadi kalau di kampung Inggris, di Pare ini lingkungannya bagus. Kenapa? Karena semua hampir lingkungannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita beli nasi di warung, ternyata yang punya warung juga pakai bahasa Inggris. Dan para santri atau kita yang kursus di Kampung Pare, ternyata mereka bisa praktek. Nah, gitu. Kampung Inggris. Nah, Kampung Inggris. Nah, ini berarti sudah sesuai ya. Reaksinya bagaimana? Jadi ternyata program bilingual di MI Mahadia itu reaksinya seperti apa, learningnya seperti apa, behaviornya seperti apa, resultnya seperti apa. Nanti kita tahu di antara empat ini yang kurang yang mana, yang sudah bagus yang mana. Maka fungsi dari penelitian evaluasi mengetahui posisi masing-masing tingkat for level tingkat. Nah, jadi maka biasanya penelitian evaluasi ada rekomendasinya. Maka pertahankan pada unsur misalnya A, B, C. Kemudian yang D ditingkatkan dengan cara bagaimana lingkungannya diperbaiki misalnya ya. Jadi lingkungannya ya ikut membina. Jadi kalau di kelas saja hanya prakteknya di kelas, sementara siswa lebih banyak di luar, maka menjadi kurang bagus. Jadi kalau Gontor misalnya ya itu bagus karena memang lingkungannya mendukung gitu untuk praktek. Bahkan kalau keluar kata-kata bahasa yang tidak bahasa Inggris ya dikeluarkan. Sangat cepat. Diikob. Misalnya begitu. Ada yang ketahuan ya, ketahuan. Terus ini keterangan yang bawah ya, bahwa model yang lain namanya model Brinkerhoff. Ini jarang ya, jarang.
tapi kita kenalkan juga model Brin-Kerhoff. Oh, pinter. Oh. Yang pertama, penggabungan Aja nggak elemen suruh yang sama, namanya karpetnya yang nanti yang nggak duduk aja yang benar. Emergent Evaluation Design. Ya, evaluation design. Kemudian yang kedua, formatif, sumatif. Jadi ini yang dipakai biasanya yang ini, formatif dan sumatif. Kalau penilaian formatif, ya ini sesungguhnya untuk perbaikan pembelajaran. Ya. Jadi kita ulangan harian, ternyata hasilnya kurang bagus. Ya. Maka kita bisa mengetahui misalnya, oh yang harus diperbaiki yang mana, nah, gitu ya. Ini formatif dan sumatif. Lompat kita yang terakhir model logik ya, model logik. Nah, ya. Model logik ini dibagi menjadi dua. Namanya yang program yang diharapkan, kemudian program yang direncanakan ya. Jadi, misalnya lagi kita mau apa namanya di sekolah SMK misalnya ya, di SMK. SMK kan ada PSG ya, PSG. Kita nambahin satu program namanya pembinaan sholat duha, boleh ya, pembinaan sholat duha. Ini contoh penelitiannya ya. Sholat duha itu sholatnya sunnah, sholatnya sunnah. Tetapi programnya wajib, begitu ya. Programnya wajib. Jadi sebelum santri masuk ke kelas, sebelum siswa SMK masuk ke kelas, pada jam 6 lebih misalnya 30 menit, sudah langsung datang ke sekolah, masjid ya. Ya, kebetulan masjidnya berada di samping sekolah ya begitu. Oh iya berarti kemarin apa? Kemarin waktunya kenapa? Jadi ini program pembinaan sholat duha ya, kita programkan 1 tahun. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Nah, nanti dirumuskan tujuannya. Apa saja tujuannya itu disesuaikan dengan apa namanya perancang program. Ya, jadi nanti ini satu melatih kedisiplinan, yang Membentuk pembiasaan. ya pembiasaan dalam misalnya kesiapan belajar, Yeah. ketenangan, mengurangi stres dan seterusnya. 5 saja misalnya ya, misalnya 5 tadi tujuannya. Jadi ada yang disebut dengan namanya intended ya, intended yang kita harapkan. Kemudian ada yang plan, kita rencanakan. Untuk mengurangi ketegangan ya stres, maka setiap ya sepekan misalnya 5 kali santri atau siswa sholat duha dan seterusnya. Kemudian tadarus dan seterusnya. Nah, kemudian diperinci lagi yang intended tadi nanti dirumuskan. Ya. Yang direncanakan, plan work, ini aktivitasnya apa? Nah, itu inputnya, maka siapa yang terlibat dalam sholat duha? Jadi kalau misalnya hanya Pak Guru saja, guru agama, ya ini maka hasilnya kurang bagus ya. Apalagi kalau di sini semua terlibat, wah itu akan lebih Wali baik. kelas, Ya, wali siswa. kelas misalnya ya. Atau kalau tidak wali kelas ya yang piket pagi hari, nah gitu ya. Jadi nanti seolah-olah, no Pak Guru KB ora masa, nah gitu. Ini input, jadi inputnya karena tadi untuk menghasilkan ini maka nanti dirumuskan inputnya siapa saja di sini. Nah, inputnya, aktivitasnya juga apa saja. Nah, gitu ya.
Kemudian nanti ada output. Output itu yang namanya perubahan di dalam namanya kelas. Di dalam kelas. Kalau outcome itu di luar kelas. Di luar kelas, kalau tadi SMK itu magang. Ini magang. Kita cari informasi. Ya, anak-anak kita yang magang, kemudian kita minta informasi di tempat di tempat magangnya itu. Prakerinnya ya. Pak, Nggih. ya misalnya di UMP, anak kami bagaimana? Subhanallah. Ternyata sebelum ke kampus mereka sudah sholat duha dulu. Nah, gitu ya. Kemudian ternyata apa namanya disiplinnya bagus ya. Bagus. Ya, kemudian juga anaknya ceria misalnya ya, ceria. Nah, itu sudah namanya apa yang kita harapkan sudah tercapai. Nah, itu ternyata Indikator. dari mana? Ini karena ada sudah pembiasaan. Nah, begitu. Ini pakainya logic ya, pakainya logic model. Nah, logic model ini jadi apa yang kita harapkan nanti diukur, ya diukur. Ya, nanti ini di dalam kelas, ini di luar kelas. Di luar kelas yang tadi kaitannya dengan eh, praktek. Karena kita dapat komplain juga ya, mahasiswa UMP yang sedang misalnya mengambil apoteker itu ya, praktek. Ternyata di eh, apa namanya di tempat kerja, ya di tempat kerja. Ya kalau yang mengambil apoteker kan banyak banyak juga yang dari luar ya, dari luar. Ini favorit untuk apoteker kita, favorit dari luar, banyak dari Kalimantan, banyak juga dari Sulawesi ya. Karena kita apa namanya murah ya, lebih murah, lebih bagus gitu. Komplainnya bagaimana? Komplainnya terlalu ini agamanya terlalu kuat katanya begitu. Terlalu kuat. Ya. Salatnya Hanya nggak pakai tarji, nggak boleh. itu yang di apa namanya di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit. Komplainnya yang baik malah ya, yang baik. Ya, Pak, Komplain itu Pak. iya, itu mahasiswa kita ternyata banyak cadaran itu ini begitu ya. Dan cadaran. Itu dikomplain ya, dikomplain. Ya sudah, karena kalau cadaran kan sudah apa namanya bawaan dari rumah itu banyak dari luar gitu, dari luar. Lah maksud ibu bagaimana? Ya maksudnya ya kita artinya ada kesenjangan kita komunikasi begitu ya, komunikasi itu. Jadi itu yang dari industri ya. Jadi ya sudah bagus-bagus. Bahkan yang hari ini kemarin juara nasional itu hafal 30 juz itu dari farmasi ya. Farmasi dan dari TGSD. Dari TGSD. Jadi Jadi intinya ya apa yang diharapkan hasilnya kalau ini di kelas, kalau ini di luar kelas, di luar kelas. Nah, akan bagus lagi juga misalnya kita output jam-jam bagus-bagus, itu bisa diukur di luarnya, misalnya begitu ya. Jadi saya kira begitu. Jadi nanti bisa dibaca. Nah, sekarang contohnya ya, contoh tesisnya ya, contoh tesis saya ambilkan yang pakai penerapan ya, tesis. Tesis evaluasi program. apa? Ya, ini ada Sofyan Astori ya, Sofyan Astori. Ada yang kenal ya. Saya klik. Masih loading. Ya, ini sudah kelihatan. Saya share.
Ya, sudah terlihat. Ya, terlihat. Ya, ini contoh tesisnya ya. Penelitian namanya penelitian evaluasi. Ya, penelitian evaluasi. Jadi syaratnya ada program, ada kegiatan, kemudian kita evaluasi. Hasilnya kita tuangkan dalam tesis, dalam laporan. Itu berarti kita sudah melakukan evaluasi sekaligus meneliti ya. Jadi kalau mengevaluasi nanti membuat namanya parameter indikator. Nah, karena ini tesis, maka kita sarankan pakai mengevaluasinya pakai model. Model yang dipakai tadi model CHIP ya, model CHIP. Evaluasi program tahfidz Quran. Jadi di MA Madrasah Aliyah ini Muhammadiyah Purwokerto itu dari tahun ke tahun kan siswanya turun ya. Tidak menarik. Tidak menarik. Jadi dari tahun ke tahun siswanya hanya beberapa begitu ya. Tapi kita tambahkan namanya program tahfidz. Wah, peminatnya banyak. Nah, ada yang sudah pernah ke MA ini? MAM, MAM Purwokerto. Bahkan sekarang dapat menggunakan tanah wakaf itu jadi mantan wali kota Kota Tip Purwokerto. Ada yang tahu? Namanya Pak Ismoyo ya. Ismoyo itu mewakafkan rumah ya, rumahnya besar itu di Jalan Baturaden Kanan Jalan itu. Rumahnya besar sekali ya. Itu sekarang dipakai untuk markas tahfidz ya. Markas tahfidz Quran. Jadi sekarang madrasah MA-nya ini kemudian diboardingkan semuanya ikut program tahfidz. Nah, gitu. Ini di apa namanya dievaluasi ya. Nah, evaluasi menggunakan chip tadi ya, menggunakan chip. Ya ini kesimpulannya ini saja. Kalau yang saya coret itu karena konsultasi ya, konsultasi. Nah, program tahfidz MA merupakan program unggulan. Jadi karena apa? Karena tadi siswanya dari tahun ke tahun selalu menurun, animo masyarakat ya sangat rendah ya. Kemudian partisipasi masyarakat rendah, mungkin juga dukungan dari PDM rendah. Tapi dengan adanya program MA Tahfidz ini, sekarang siswanya menjadi baik, bagus itu ya. Nih. Jadi berdasarkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi ini sudah riset ya. Kita mendapatkan data evaluasi itu menggunakan apa? Observasi, wawancara, dokumentasi. Ini berarti kita menggabungkan yang observasi, wawancara, dokumentasi itu wilayahnya riset. Ya, wilayahnya riset. Sementara evaluasi nanti harus membuat ukuran ya. Ukuran. Apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya itu karena kita pakai chip ya, kontak. Dilihat dari kontak yaitu misi tujuan dikatakan telah memenuhi kriteria. Kriterianya baik. Nah, begitu. Apa ukuran baik? 1, 2, 3, 4 terpenuhi. Nah, misalnya begitu ya. Terpenuhi. Yang kedua, dilihat dari komponen input. Ya. Gurunya, siswanya, kurikulumnya dapat dikategorikan memenuhi kriteria ya, kriteria sehingga termasuk kriterianya baik karena santrinya harus hafal Al-Qur'an misalnya 15 juz, maka gurunya juga harus hafal misalnya begitu ya. Ini ada hafidnya juga ya. Ada hafidnya. Ternyata kalau kita mau menghasilkan
tadi santrinya hafal Al-Quran, ternyata gurunya nggak hafal. Itu berarti nanti kurang bagus di sini. Ya, Kendala ya, Tat. iya, Hambatan. tidak Salah kompak. satu hambatan. Ya, kemudian yang ketiga, proses. Ya, meliputi penggunaan media, metode, materi, waktu pembelajaran, memenuhi kriteria target hafalan 3 juz minimal. Misalnya. Itu baru 3 juz ya. Kemudian komponen produk dikatakan memenuhi kriteria, tapi ini karena masih tahapan ya, tahapan penelitian, jadi ini belum dijelaskan. Kriterianya kategori apa? Ya. Nah ini kriterianya ini. Mumtaz. Wah ini. Komponen kontak kategorinya mumtaz. 100% terpenuhi. Wah luar biasa. Sempurna itu. Sempurna. Inputnya kategori sangat baik. Ya, sangat baik. Kemudian Bentar lagi unggul ya, Tat. Kayak UMP. Ya, Unggul. kemudian produknya baik sekali 80%. Ya, 8%. Jangan lupa karena ini penelitian evaluatif, maka harus ada rekomendasi. Untuk program hafalan Tafidz MAM, ya merevisi yang direvisi bagian apa ya, di bagian apa. Nah, Motor apa? ya, tadi yang kurang berarti dari yang 4 komponen itu yang kurang. Kalau sudah bagus, maka di sini dipertahankan. Nah, dipertahankan. Karena ini kepercayaan masyarakat juga bagus, bahkan sekarang ada yang alumninya langsung diminta ke UMY ya di Jogja itu, di Jogja, kemudian apa namanya di UMP dan seterusnya. Bahkan sekarang mendapatkan namanya tanah wakaf ya, bangunan itu diwakafkan untuk MAM. Ini di dekat namanya Tugu apa namanya di kolam renang, dekat kolam renang di ini SPN itu besar banget itu ya. Jadi itu otomatis kalau prestasinya bagus diandalkan, maka kepercayaan masyarakat menjadi naik. Nah, gitu. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang tadi di bagian awal masyarakat tidak mendukung, tidak ada kepercayaan, tetapi dengan adanya program ini ternyata diberikan tanah wakaf dengan bangunannya itu luas di dekat kolam renang itu. Saya kira itu nanti sisanya masuk di on class sudah ada recordingnya ya, sudah ada recordingnya. Nanti kalau recording unlimited silakan di setel, di play sambil apa saja begitu. Tapi yang tadi penjelasannya ada di sini, nanti saya convert baru saya publish kan. Saya kira begitu. Nanti pertemuan ke berapa 12 atau pertemuan ke-11 proposalnya sudah diwujudkan. Nanti mau pakai metode apa boleh ya, yang kualitatif boleh, kuantitatif juga boleh. Demikian untuk pekan depan tidak ada meet ya, tidak ada meet, tapi Anda apa namanya berusaha untuk mungkin ngupload ngupload kemajuan proposalnya. Ya, saya ingin melihat apakah proposal yang pertama dengan proposal yang besok mau dikumpulkan di Meet itu sudah ada kemajuan terutama di bab 2 atau tidak. Jadi pekan depan UTS tetapi tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya Anda mengupload hasil kemajuannya. Nanti saya apa namanya buatkan dudukan tempat mengirim proposal ya, proposal kemajuan proposal karena ini juga terus berkembang gitu. Nanti saya membandingkan yang pertama dan yang kedua. Baik, saya kira begitu. Terima kasih, sukses selalu buat Anda. Amin. Pertanyaan bisa dikirimkan di grup ya. Iya, Ustaz. Takhir dan baca hamdalah dan kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi presensi nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Ini Ustaz.